Selamat pagi sahabat tani. Permasalahan petani bawang merah ini sangat kompleks, mulai dari mahalnya harga bibit, mahal dan langkanya pupuk, serta hal-hal yang lain. Oleh karena itu, yuk kita diskusi di Ebros bersama dengan Badan Usaha Milik Petani Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Terutama puncak itu di bulan betapa ngerinya seandainya kita paksakan hal itu tanpa kita merubah pola di Nyun Sewu. Kalau mau dikonaturakan gini, situasi pertanyaan hari ini memang bukan. Gua ini ngambil mawon di rapat tadi Bank Indonesia ngomong masalah inflasi. Ya bank ini termasuk penyumbang inflasi antara negara karo negara. Sekolah Rakyat bersama dengan BUMP Desa Klagen Kecamatan Rejoso memfasilitasi dan menyambungkan kemitraan untuk mengatasi permasalahan bawang merah, mulai dari kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk bisa bekerja sama dengan Pupuk Indonesia. Kemudian untuk penyediaan biji atau benihnya bisa dengan tanah merah, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana bisa mengawal produksi para bawang merah ini hingga sampai di pasar induk. Oleh karena itu, BUMP, Badan Usaha Milik Petani dan Sekolah Rakyat juga menjalin kemitraan dengan Faskoma sebagai penyedia pasar induk untuk buah, sayur, dan bumbu. Pak Akad, ini kan harga bibit untuk bawang merah kan mahal banget ya Pak Akad ya. Ada solusi Pak Akad kalau pas harga bibit bawang merah itu mahal banget? Ya ada. Jadi sebenarnya kita dalam hal benih itu memang dari umbi saat ini ada masalah terkait dengan stok yang ada. Sementara kebutuhan tinggi tapi stok mengalami masalah dalam saat pengembangan. Ada solusi diantaranya kita menanam TSS. Ya kebetulan saya saat ini mencoba yang menggunakan sunrain dari TSW Seed Indonesia ataupun tanah merah. Itu berarti yang ditanam apa? Biji atau umbi? Biji. Nanti akhirnya maunya dipindah tanam setelah umur 40 hari dalam semuanya. Oh, ini masyarakat kita kan masih belum terbiasa ya Pak ya kalau biji ya. Biasanya memang dari umbi. Ya, gini memang dalam hal menggunakan TSS ataupun biji ini butuh skill ataupun ketelatenan tersendiri. Nah, tapi tidak untuk kemungkinan dengan ini nanti seandainya kita umbikan kan bisa untuk benih juga sebenarnya. Oke, bedanya perawatannya gimana Pak? Kalau dari biji dari bagaimana? Kalau dari biji kita perlu menyemai dulu. Disemai dulu. Ya, kurang lebih 45 hari. Katakan 45 hari kita pindah tanam sesuai dengan jarak penduduk. Ya setelah itu kita umur tersebut kita pindah ke lokasi yang akan kita tanam. Oke. Kemudian setelah pindah tanam nanti sama ya panennya berapa hari? Sama itu dengan setelah orang-orang tanam pakai umbi antara 60 dan 65 hari. Oke, ini yang tersedia bibitnya masih sunrain. Ya, tapi sebenarnya dari request itu banyak pilihan. Kayak pilihan ya, tapi Ya. Pak Akad waktu nanam yang Ya sunrain. memang mengarah ke sunrain. Karena sunrain ada bentuk yang mirip dengan tajuk yang sementara ini juga diminati. Oh, bentuknya mirip dengan tajuk, disukai oleh pasar. Warnanya merah juga, lebih Ya. merah daripada tajuk apa? Ya memang lebih murah secara fisik lebih murah. Lebih besar juga? Besarnya lebih karena kita kalau karya ini kan jumlah anaknya relatif sedikit, jadi Ya. potensi untuk menjadi lebih besar di sana. Oh, gitu. Produktivitasnya lebih banyak atau? Kalau produktivitas lebih tinggi yang TSS. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Akad. Nah, dulu Pak. Salam kenal, saya Iksan dari Benih Panah Merah. Benih Panah Merah. Oke, Mas ini kan sedang berada di Nganjuk ya. Nganjuk itu sentranya bawang merah. Nah, saat ini
harga bibit bawang merah tuh mahal sekali, antara 60 sampai 70.000 per kilogram, dan petani biasanya membutuhkannya itu bertonton untuk lahan 1 hektar. Nah, ini ada solusi tidak ketika harga bibitnya itu mahal? Apa yang diproduksi oleh Panah Merah? Ya, jadi Panah Merah ini sebenarnya membantu petani ya, dengan hadirnya benih dari biji, jadi bukan umbi. Kenapa Dari harus biji? dari biji? Itu alasannya ada 3M ya. Yang pertama itu adalah murah, jelas ya. Kemudian mudah dan menguntungkan. Murahnya ya pada kondisi seperti sekarang, di saat harga bibit umbi itu melambung, harganya sampai 60, sementara kebutuhan umbi per hektarnya itu kurang lebih sekitar 1,2 ton ya. Iya. Jadi boleh dibayangkan kalau dengan kebutuhan 1,2 ton itu dikali harga sekarang itu sudah 84 kurang lebih jutaan. sekitar 80 juta. Iya. Nah, biji ini hadir dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan umbi. Yang jelas kebutuhan kalau petani menggunakan biji itu kebutuhan per hektar hanya kurang lebih sekitar 4-5 kg, dan harga Harganya? per kilogramnya itu kurang lebih hanya di angka 3-4 juta per kilogramnya. Jadi kalau 1 hektar, kalau tadi umbi di harga sekarang itu 80 juta, kalau dengan biji itu cukup, berarti kalau 4 kilo dikali 4 atau 5 kilo dikali 4 juta berarti kurang lebih di angka 15 sampai 20 juta. Jadi ada selisih 20 lebih murah 75% lebih murah dibandingkan dengan umbi. Kemudian yang berikutnya adalah kalau tadi murah, kemudian ini mudah. Ya tentunya kalau untuk mengangkut umbi 1,2 ton itu ke lahan Bapak butuh Alat transportasi? Betul, transportasi. Nah, kalau bawa benih 5 kilo itu hanya jalan kaki pun bisa, naik sepeda pun bisa. Yap. Nah, yang terakhir itu menguntungkannya karena secara produktivitas bawang TSS itu lebih tinggi. Kenapa? Pertama, dari segi ukuran umbi saja itu sudah di atas rata-rata bawang lokal gitu. Kemudian yang kedua, secara populasi untuk bawang biji itu bisa ditanam lebih rapat populasinya gitu. Malah lebih rapat bisa, dan Lebih hasilnya rapat. lebih besar juga ya. Betul, karena Oke. karakter bawang TSS itu lebih tegak. Jadi sehingga bisa ditanam lebih rapat. Mungkin kalau petani, kalau kita lihat di sini, ini jarak tanamnya di angka kurang lebih 20x20 ya. Nggak sampai Nanti ini? Estimasi populasi per hektarnya itu sekitar 400.000 sampai 500.000. Tapi kalau menggunakan TSS bawang dari biji itu dengan jarak tanam 10x10 itu bisa menampung populasi sekitar 660.000 populasi. Oh, Jadi gitu. populasi sudah banyak dikali dengan ukuran umbi yang besar, itu kalau kita kalikan akan jadi produktivitasnya lebih tinggi. Iya, kan biasanya gini, 1 hektar bawang merah itu biasanya produksinya 10 ton per hektar. Betul. Kalau pakai biji ini Kalau pakai biji kita bisa sekitar 50% 30. lebih tinggi. Sekitar 30 ton bisa, Sekitar 15 ton. 15 ton. Kalau standar ini biasanya 10 ton ya Bu ya. Iya, Kalau kita bisa di angka sekitar 15 ton. 15 ton ya. Bahkan potensinya bisa sampai 20 ton. Wah, ini lean banget ya. Artinya ini menghilangkan banyak sekali pemborosan gitu ya. Betul sekali. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk petani ya. Ya, makasih.